1, 2, 3. Hai guys, kembali lagi di YouTube channelku Azra Official. Kali ini aku udah main Arcade, tetapi aku akan kasih beberapa murid karakter Arcade, atau kita umum memanggilnya sebagai murid yang kategori tanker atau defender yang cocok untuk kalian untuk push step mission. Ya, kita bahas sekarang. Oke. Yang pertama, yang paling utama itu pasti Yuka. Yang Yuka manapun, bisa Yuka pakaian olahraga, pakai Yuka original, atau Yukanya pajama atau Yuka piyama. Ya, bisa. Ya, pasti Yuka, dia adalah bintang 2 karakter pertama kalian waktu main Arcade. Nah, dia itu tidak perlu digacha pun, kalian dapat dia secara gratis pun sudah bisa mendapatkannya. Oke, kita bahasnya itu secara ringkas saja. Ini kalkulator canggihnya menambahkan defense. Jika kalian sudah mengupgrade dia sudah rank hatinya 20 plus upgrade, dia sudah menambahkan damage di common skill-nya, yaitu Intelligent Fire Formation. IFF, Intelligent Fire Formation, atau formasi penembakan integritas, yang berarti tembakannya cukup selain hanya menambahkan damage, juga memberikan damage, juga memberikan evasion pada dirinya sendiri saat dia menggunakan skill. Tapi hanya skill common skill, tapi ini hanya berlaku saat dia common skill ya guys. Berarti 10 detik dia common skill, udah dia tahu SMG-nya gitu, gunakan satu SMG udah. Nah, senjatanya ada Hacker Anchor MPX. Nah, Yuka ini nanti kujelaskan apa dia wajib tidak. Oke. Untuk SQ ya, dia QED atau Quantum Entertainment Defense, alias pertahanan entertainment Quantum, yang hanya memberikan perisai sementara pada diri sendiri, tergantung level berapa. Malah dia bagus di level S ketiga udah cukup guys, kan dia cukup bagus di situ. Kalau di sini penambahannya di level S kedua atau 3 cukup, atau match kan boleh silakan. Tapi sanggup, kalau tidak ya sudah. Saat jika common skill ini aku udah bilang, kalau dia tidak rank hatinya tuh 20 plus upgrade, dia hanya di damage, tidak tanpa evasion, tapi cukup kecil damage. Passive skill-nya adalah menambah defense pada dirinya sendiri. Jika defense dinaikkan di passive skill-nya, dia tambah kuat dan bisa bertahan semaupun dia mau. Di skill dia hanya mengambil healing, alias menghealing pada dirinya sendiri saat dia mengambil tempat perlindungan. Sampai cooldown-nya 10 detik. Oke, dia bintang senjata 3 wajib. Dia itu wajib di upgrade dan adalah karakter pertama kalian waktu kalian mempush mission. Tapi kekurangan dari Yuka adalah dia tuh hanya pakai perisai pada dirinya sendiri dan giring pada dirinya sendiri, tidak pada murid. Tidak seperti kujelaskan muridnya tuh siapa yang bisa dirinya, semuanya termasuk dirinya sendiri. Nanti gue jelaskan. Untuk Yuka ini wajib boleh sampai match, atau cuma yang kalian wajib match itu hanya common skill, passive skill udah cukup. Healing juga boleh match. Kalau SQ biarkan 3 boleh silakan. Minimal itu kekurangan Yuka tuh, dia tuh hanya bisa sementara pada dirinya sendiri, dia sering yang kena damage, sedangkan yang mood belakang seperti attacker belakang tidak bisa terlindung dari Yuka. Oke, berikutnya Kasuga Sebaki dia Sebaki yang original ya. Pasti ada kalian wajib dapat. Dia bintang 2 plus digacha. Tidak dapat secara gratis. Tidak seperti Yuka, dia digacha. Oke, kita lihat dari senjatanya. Ini adalah Scorpion PZ. Nah, Scorpion PZ ini adalah tipenya SMG yang mirip seperti senjatanya Dead Trigger 1 maupun Dead Trigger 1 yang pernah aku mainkan. Yang namanya seperti sama, Scorpion PZ.
Nah, itu cocok untuk senjatanya. Oke, kita bahas skillnya dia tuh ada di skillnya ada tidak ada menambahkan defense juga counter pada counter, tapi pak mengalahkan pada dirinya sendiri setiap berapa detik di sini sampai sini. Kalau bisa boleh tipe 4 boleh, mask kan boleh untuk nambahkan defense, silakan. Nah, dia tuh cocok bagus kalau kalian mau fokusnya full stack mission tanpa merepotkan musuh menyerang dari belakang kayak counter, udah yang sendiri yang kena damage. Oke, di common skillnya dia tuh menggiring pada dirinya sendiri setelah dia mencapai 30% hero pointnya. Kalau di bawah itu bisa aja diring, tapi asalkan aja sampai mati. Kalau sampai mati dia repot. Kalau bisa match kan aja, boleh match kan, tapi pas udah 7 8 ini boleh, silakan. Oh, versus skillnya dia tuh ada menambah defense-nya lagi dirinya sendiri. Nah, dan juga di skill jadi incoming damage. Nah, itu decrease itu berarti dia itu saat reload dia mengurangi damage yang datang, alias dia menambahkan defense lagi. Oh, berarti dia tuh defense lagi, nah, mengurangi damage lebih mirip menambahkan defense lagi saat dia reload senjata. Dia tuh wajib kah? Wajib. Bintang senjata 3 boleh, silakan. Bintang senjata 3 boleh. Dia tuh tankernya bagus, di banyak aku lihat ada pakai, wajib. Tapi kekurangan dari sebelah ini kan harus sering-sering healing dia. Soalnya dia tuh mungkin defense tinggi, heal point tinggi, tapi tidak mengambil tempat perlindungan. Jadi dia punya perisai ini, jadi dia akan perlu healing banyak. Cukup merepotkan. Dan juga dia tidak bisa mengirim dia sendiri kalau dia 30%, tapi hanya sekali pakai doang per pertarungan. Jadi kalian harus lebih ekstra hati-hati dengan dia, ya. Oke, berikutnya adalah pasti Hoshino, Takanashi Hoshino. Jelas kan pasti akan dapat ini, dia ada bintang 3, pasti digacha atau lewat di stage-nya saja. Nah, di stage yang sudah map nomor 9 level 3 bagian hearts, map sebelah nomor 11 level 3 yang hearts juga kan pasti sudah bisa mendapatkan Hoshino ini hanya berarti hanya mengumpulkan eikmanya setidaknya 120 secara gratis tanpa gacha atau tunggu light ups-nya. Tapi aku jamin cukup di farming saja. Oke, kita lihat ada itemnya dulu. Itemnya adalah bantal universal and ticket entry, alias tiket masuk universal, atau kita umum memanggil sebagai bantal. Dan ini hanya mengurangi critical damage resistance sekitar 2000 kan. Setelah harus ini kan akan lihat ini dia tuh harus 20 di upgrade. Dia sebelumnya kalau di command skill, nah dia command skillnya dia tuh hanya menggiring sekali aja untuk dirinya sendiri tanpa penambahan apapun. Dan juga kalau dia sudah di upgrade di bantalnya, dia mengiring 2 kali plus dengan penambahan critical damage resistance. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegat damage bertambah. Maybe menambahkan defense terhadap damage ganda. Keren. Senjatanya adalah Beretta 1301 Tactical, atau kita memanggilnya sebagai Beretta 1301 Tactical atau taktis berlapis. Ya, tipenya keluarga dari Beretta-nya tipe shotgun. Cocok untuk si Hoshino cantik ini. Sang cantik ini pakai shotgun Beretta, keren. Oke, kita lihat berikutnya ada di skillnya. Di add skill saat dia cuma level 1 sama level 2, dia hanya damage tanpa penambahan apapun, alias tidak ada control. Tapi kalau kan udah upgrade sampai level S ketiga, dia sampai 5, penambahannya adalah impress cross controlnya stun, alias lebih ke stun itu lebih ke menyetum. Nah, tapi hanya tergantung pada jaraknya saja. Jika jarak musuh kalian tuh dekat, cukup bagus dia kena stun. Tapi kalau dia sedikit jauh tapi masih sedikit kena di akhir tembakan, stunnya sudah cukup hanya sama 1.4 detik. Tapi kalau dia seperti bos kalian jauh, sedangkan impact stunnya Hoshino tuh masih
skillnya masih jauh jangkauan mainkan setengahnya aja, tergantung level berapa. Kalau untuk skillnya minimal level S ketiga, karena dia tuh udah cukup untuk mengerti ke Imprastun kalau dia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri. Kamu lebih lama, meskan silakan, tapi karena harus sanggup ini bahannya, ini sangat banyak. Di kamu skill dia tambah bantau poinnya, dia hanya seperti ku jelaskan, dia jelaskan dia sekali healing aja. Kalau dia nama itu di passive skill dia tuh menambah ke defense value-nya sendiri. Kalau untuk yang Yuka sama Tsubaki dimeskan aja, dia wajib. Kalau wajib dimeskan silakan. Kalau Yoshio ini dia defense value-nya sendiri cukup bagus, dia defense. Dan di sub skillnya, nah kalian itu atau dia add skill kan. Nah dia add skill ada seperti biru preset review gitu di skin dia di dirinya kan. Nah itu yang disita umum sebagai memanggil sebagai perisai. Nah perisai itu apa? Perisai itu adalah sebuah covernya tempat berlindungan tambahan jika kita menggunakan skill, command skill atau semacamnya, atau di dunia nyata juga tempat perlindungan. Nah, untuk menambahkan perlindungan lebih, tidak, tapi cukup mengurangi serangan. Dia saat gunakan add skill, dia tuh dia tuh perisainya itu berasal dari sub skillnya, dan ini akan beraktif setelah di sub skillnya. Minimal kalau bisa level 7 bisa. Ini bisa. Aku jamin level match karena dia tuh bagusan di situ daripada dia saat level 8, level 7. Karena dia paling bagus di situ. Oke. Nah, dia tuh wajib banget sampai bintang senjata berapa? Bintang senjata 3. Karena dia tuh kuatnya di situ. Apa dia tuh wajib dikata tidak? Sebenarnya tidak perlu, kalian bisa farming di situ. Nah, kekurangannya itu Hoshino ini, dia tuh ada tankernya, tidak perlu ngambil tempat perlindungan, alias tanker doesn't need to take cover. Nah dia langsung last seperti Tsubaki ini, kan defense sangat tinggi, cukup tinggi. Nah dia tuh sangat kuat di defense. Nah kekurangan dari si Hoshino ini memang kurangnya ada di kurangnya itu apa, kurangnya ngambil tempat perlindungan karena tipe shotgun itu dia pump action. Jadi jika dia ngambil tempat perlindungan dengan pegang shotgun, dia pump actionnya merepotkan. Dia nggak harus naik situ ambil take cover, naik situ dia pump lagi. Nah Hoshino ini tidak, dia langsung ras tanpa takut kena damage dari barisan ke depan. Yang pasti kan harus menginjak terus menerus, jangan sampai berhenti. Kalau berhenti apa gunanya? Nah ini Hoshino ini bagus juga awan kalau kalian mau push mission. Minimnya bintang 4 atau bintang 5 karena dia cocoknya untuk kekuatan defense-nya saja. Menambahkan defense. Kalau bintang 3 enggak seberapa. Minimal bintang ini atau bintang ini sudah cukup karena dia tuh hanya menambahkan defense. Minimal guys, minimal. Dia cukup menambahkan defense doang, oke? Kalau dia sudah bintang-bintangnya dari sini udah menambahkan desainnya lagi. Oke, berikutnya adalah apa? Berikutnya ya Hime alias Asuko. Ya, Asuko biasa, bukan yang pakai menang. Nah, kita bahas adalah senjatanya. Senjatanya adalah CZ Evo 3 Pro atau lebih karat CZ Evo 3 Pro Fish Pro. Tipenya lebih karat SNG. Yang tipenya mirip keluarganya G36C. Nah, tapi ini dibuat modelnya SMG. Mirip kan guys? Nah kita di senjata ya kan akan dapatkan ini bagus juga. Kita bahas di skill sebelum di skill bagian senjata. Nah, is this my power? Nah, dia skillnya dia tuh ada HOT alias healing over time yang menghealing semuanya termasuk dirinya sendiri. Ini berarti tank healer. Nah, tank healer tuh ada julukan sebagai tank yang alias defender yang memberikan
lebih, namun juga memberikan healing pada dirinya termasuk semua orang. Wah, itu emang bertentangan lossnya lah, tapi tidak masalah selagi dia cuma HOT alias healing over time. Nah, kalau untuk episode skill tergantung berapa. Paling bagus biaskan aja guys, kan dia tuh bagusnya atau level 4 kalau bisa bagus di situ. Tapi kalau mau hingga lebih HOT meski lama, meskan silakan, dia mirip ulah Hanako. Oke. Dia tuh bagus juga kalau dibawa-bawa. Oke. Ini cukup banyak, tapi kan harus wajibnya sampai match kalau bisa di SQ-nya aja. Common skill-nya adalah dia tuh akan melempar sebuah bom asap di bawah lokasinya, di bawah kaki, di bawah lantai yang diinjakan oleh Asuko, di bawah depannya kakinya. Nah, di situ dia akan memberikan evasion alias penghindar, adalah change dots untuk semuanya termasuk dirinya, tapi hanya berdekatan di area lingkarannya. Lingkarannya itu kalau dilihat bom asap berdasarkan dia kecil, harus dekat dengan asapnya. Nah, jika tidak kena berarti itu tidak dapat evasion. Nah, di passive skill dia tuh akan menahan bukan defense, tapi dia hanya menambahkan evasion lagi pada dia sendiri. Wah, kalau untuk ini semua ini meskan aja, gak bagus sih kalau dia di sub skill ya. Jika dia mencapai 30%, dia menambahkan evasion pada dia sendiri. Dia kuatnya kalau dia hanya begini, meskan aja guys, kan dia atau biskan sampai segini aja. Itu level 7 cukup kan, dia cukup menahan pada dirinya sendiri 30%. Tapi ada cooldown tapi sekali pakai. Weh, merepotkan. Ya dia tuh emang merepotkannya tuh ada cooldown. Jadi kan harus extra tadi. Untuk senjatanya, nah di passive skill tadi jika tanpa itu dia bintang senjata 2 dia hanya evasion, tapi dia sudah bintang senjata 2 dia akan menambah ke healing, yang berarti di skillnya dia tambah bagus healingnya jika passive skillnya aktif di bintang senjata 2 nya dari CZ Epo 3 ini, bintang senjata 3 untuk menambahkan talent tempat lokasi favoritnya, yaitu adalah di dalam ruangan. Apa dia wajib digacha tidak? Sejujurnya ada yang katakan optional, tapi bagiku kalau untuk post mission wajib saja, karena kelebihan si Asuko ini adalah dia tuh mengiringnya sangat bagus kalau dia untuk post mission. Kalau kan dia kerepotan muridnya itu kena damage di belakang. Nah, untuk si Sanku ini heal point atau sama healing dia bagus di situ. Nah, itu bagus, kalau damage nggak usah. Oke, kalau untuk email ini ada kekurangannya, ada dong. Kekurangannya ada di common skillnya. Di common skillnya itu bom asapnya tuh hanya bisa memberikan evasion alias chance dot penghindarannya tuh hanya berlaku pada air lingkarannya saja, tidak air lingkaran kecilnya. Jadi jika tidak kena berarti itu akan merepotkan sih ya. Terus ya ini di kekurangannya tuh ada dia tergantung ada defense-nya. Nah, defense-nya lawan cukup rendah, dia tuh 151. Yang perlu extra hati-hati kalau kan membawanya ke rage lain. Nah, dia tuh kuatnya di healing sama evasion, bukan defense, jadi kan akan kerepotan. Tapi dia mah cocok untuk post mission dan wajib diupgrade bintang senjata berapa? Bintang senjata 2 dah cukup, kan dia hanya untuk harus menambahkan healingnya lagi. Atau kalau mau dapat bintang senjata 3, kalau sanggup silakan, dia wajibnya di post mission. Kalau kalian tidak ingin kerepotan, di belakang. Kan yang paling belakang itu adalah yang belakang itu ada yang striker. Kalau yang striker tidak di belakang keing satu ini, repot kan. Dan pasti email ini akan mengiring satu-satu. Oke, wajib di upgrade kalau untuk post mission. Oke, next. Amy pasti bisa. Amy. Oke, aku tidak bahas banyak-banyak karena ini aku hanya beberapa. Kita bahas adalah di skin aja. Skinnya dia tuh adalah HOT alias healing overtime, tapi pada dirinya sendiri. Beda dengan Hime alias Asuko yang mengiringi semua teman di studinya, tidak, ini hanya dirinya sendiri.
Biasanya level ketiga malah yang ini kan dia cukup bagus di situ. Kok bagus di situ daripada di sini ya, di situ dari sini aja, atau bisa meskan tapi yang paling bagus di ketiga dah cukup kan dia hanya wing pada ini sendiri tuh setiap waktunya terus menerus 1 detik untuk 20 detik pemakaian. Kalau email hanya 30 detik untuk setiap 5 detik. Nah, di combo skillnya tambah seperti kipas tangan anginnya itu, kipas angin tangannya itu dia hanya menambahkan damage segini aja, nggak sakit. Untuk shotgun di area jarak dekat tidak jarak jauh minimal. Di spesies skillnya dia itu menambahkan ada recover boost alias hanya menambahkan jumlah healingnya. Nah, recover boost sama cost recover itu beda. Cost recovery itu adalah dia tuh ada yang pengisian cepatnya mana point yang ditandai dengan ada logo ini. Oh, yang logonya ini cepat banget, ada logo seperti tanda maju gitu kan di area kartu skill mereka di bawah mereka. Nah, yang ada bar itu, nah itu adalah yang costnya. Tapi kalau yang ini bukan, ini tidak ada jumlah healing yang mereka terima. Kalau recovery boost bagus gak? Biasa aja kalau recovery boost, nggak terlalu bagus juga. Itu biasanya bukan HOT, tapi itu hanya menambahkan jumlah healing yang diterima. Jadi nggak terlalu perlu sih. Kalau bisa meskan kalau atau bisa level 5, karena recovery boost nggak terlalu main bagus sih. Kalau lihat hanya cuma menambahkan jumlah healing mereka saja, biasa saja, nggak terlalu. Nah, di common skill sub skillnya itu ada menambahkan ada cost control resistant alias pengurangan pengalih perhatian. Biasanya itu cukup bagus kalau dia mencapai hero pointnya ada 50. Misalnya kita itu 50% nya si Amy ini berhasil 50% nih, ditonton sama Subaki tidak mempan karena dia tuh di sub skill itu membantu untuk menghilangi cost control pada dirinya sendiri alias mengurangi. Jadi cukup bagus kalau dia itu ditonton sama tonton gitu. Tapi hanya berlaku untuk 50% dan ada cooldown ya guys. Kalau dia ada cooldown ya repot. Kalau untuk level yang ini level 3. Kalau untuk common skillnya hanya bisa meskan kalau bisa. Kalau basic skillnya hanya sekitar level 5. Kalau cost controlnya bisa sampai level 8 kan itu malah bagus untuk mengurangi cost control. Oke, kita lihat di bang poinnya ada tidak ada ini sebut kipas angin alias ya pendingin gitu, kita panggil sebagai kipas angin aja. Nah, kita akan angkat di level hati yang 15 ini akan membuka namanya kipas angin. Nah, jika kalian sudah di level hatinya ada 20, dia akan bisa di-upgrade, diperbolehkan upgrade. Kalau masih di bawah itu tidak boleh, harus di atas itu. Dia menambahkan ada common skill lagi, yaitu untuk menambahkan healing, menambahkan damage. Selain damage juga menambahkan healing lagi pada dirinya sendiri. Dimaskan aja kan ini menambahkan healingnya kecil banget tuh. Oke, kalau untuk bintang senjatanya itu ada Francis Space 12 alias Francis Space 12 karena ini ada Space 12 yang kelihatan dari modelnya. Nah, nongol ada di bagian barrelnya kelihatan, barrel pompanya yang kelihatan itu adalah barrelnya, tidak ada barrel pompanya, dan ada Space 12 di PSSK. Jika sudah akan bintang senjata 2 kan mendapatkan jumlah healing lagi pada angka langsung yaitu 1500 yang mirip 19% lah, atau mungkin ya benar 19% itu kalau dimeskan. Kalau di bawah itu ya biasanya ini aja segini aja, 11% aja, 1000% aku. Oke, karena aku nggak mau lama-lama ya. Dan bintang senjata 3 hanya menambahkan tempat favoritnya itu tidak ada sangat benar-benar suka di kota. Apa dia wajib di upgrade atau tidak, atau optional? Sebenarnya optional saja kan dia nih. Yang kekurangannya tuh ada AB-nya yang AOT-nya di sendiri yang cukup merepotkan kalau tidak menjaga mood dari belakang. Kedua, common skill-nya hanya sekedar aja butuh di extrakan dengan kipas angin saja.
untuk healing kecil doang. Kalau untuk sub skill jadi hanya menambahkan jumlah healing yang nggak seberapa. Iron Will alias sub skillnya hanya menambahkan hanya menambahkan cost control, pengurangan cost control. Jadi ini optional kan aja, nggak terlalu banyak aku gunakan, tapi yang cadangan. Oke, agaknya yang terakhir ini aja, karena ini aku nggak mau mas ya, tuh ada Yuka Track lah, Yuka Track. Nah, ini yang terakhir aja ya guys. Oke, kita bahas tidak adalah skillnya dulu. Nah, tadi aku udah jelaskan sebelumnya. Oke, kita bahas sekarang aja. Kalau aku udah jelaskan di sebelumnya tentang Yuka Track dan juga Noah Track di video buku sebelumnya. Nah, udah aku jelaskan. Tapi agaknya ini hanya untuk post mission. Nah, aku jelaskan aja sekali lagi. Nah, seperti kata aku, dia tuh di common skillnya tuh adalah memberikan perisai. Nah, perisai ke semuanya termasuk dirinya sendiri. Yang berarti jika dia terkena bendera, yang lain juga kena. Kok terkena dengan jumlah sama seperti pengguna. Yaitu adalah tergantung level berapa, 198% untuk pengguna sendiri untuk penggunanya, dan juga untuk tim kita juga sama jumlahnya. Kalau bisa nih nanti aku jelaskan level berapa. Itu untuk jumlah sama, setiapnya sama 25 detik. Sama skillnya dia, jika dia belum mengambil belum ada precisely-nya, dia akan minum sebotol air untuk memberikan defense padinya sendiri kalau dia belum ada. Tapi kalau sudah ada, dia hanya menambahkan defense cukup perisainya padinya sendiri. Tapi jika dia sudah ada perisai, dia sudah akan hanya menambahkan healing aja. Berarti healing apa? Bukan dia apa yang jumlah, hanya jumlah healing saja. Kalau kita misalnya bawa Sarina nih, di healing lagi, jumlahnya cukup besar. Tapi dengan startnya 3 kali aja. Satu mungkin dia akan jadi tetap. Itu berlaku hanya di common skillnya aja sih. Oke. Di basic skillnya hanya menambahkan kecepatan tembakan. Ini nggak usah di upgrade level 1, nggak usah. Di common sub skillnya itu adalah dia menambahkan penambahan damage serangan biru saja, yang berarti ampuh ke serangan armor biru, maksudku. Nah, musuh armor biru atau musuh sama bos armor biru saja, tidak lebih dari itu. Nah, itu sesuai dengan kata Misty Fitness, yang berarti hanya menambahkan jumlah damage yang ampuh ke armor biru saja, tidak lebih dari itu. Ini level 1 karena dia nggak terlalu banyak, yang wajib hanya banyak itu ada common skill dan passive skillnya ya. Skill sama common skillnya yang wajib kan itu harus dimatchkan. Nah, ini level 10, yang common skill level 10, dua ini level 1 udah cukup, karena dan ini juga yang ini juga match, karena ini paling bagus. Untuk yang bagus adalah biasanya ada perisai. Jadi nggak yang versus skill sama sub skill nggak usah. Tapi kalau kalian mau bagus untuk bos rate amoku biru nih, tapi wake up reset tambahan juga ya boleh. Sub skillnya yang menjadikan upgrade jadi matchkan boleh, silakan itu. Kalau versus skill biarkan, karena itu hanya dia tuh menambahkan kecepatan tembakan. Jadi nggak terlalu berguna sih. Karena gini senjatanya, kalau aku udah jelaskan seperti Yuka biasa, nggak usah aku jelaskan, yaitu MPX. Jadi nggak jelaskan. Nah, malahan kalau kalian anggap udah di bintang senjata 2, dia akan saya menambahkan kecepatan tembakan, juga menambahkan ada healing. Nah, kalau dia ada jumlah tambahnya atau healing, bahwa dia upgrade penuh. Kalau dia tanpa itu diupgrade 1, karena itu nggak terlalu bagus tanpa itu. Bintang senjata 3 hanya menambahkan talent pada talent tempat favoritnya itu adalah di dalam ruangan, mirip Arius. Karena dilihat mapnya, nah sama-sama memilih Arius, Tendo Aris Squad, Tendo Aris, siapa lagi tuh, Sumie, dan seterusnya yang suka talent tersebut yang berdasarkan Yuka Track. Dia tuh wajib dia gacha tidak, atau opsional sebenarnya wajib saja. Karena yang membuatnya bagus tuh adalah skill, skillnya yang bagus untuk jadi push technician, untuk barrier tambahan untuk semuanya.
Tapi kan harus perfect timing, jangan ke depan banget, dia tuh akan merepot, nggak tahu cocok di depan kan, karena dia tuh bagusan saat dia tuh dia tuh dibelakangkan dulu untuk tim untuk ngambil resign resign resign-nya. Dah, udah gitu aja, nggak, setelah itu akun itu berulang tanpa berhenti, karena itu bagus biasanya juga track. Dia tuh wajib digacha sih kalau kan bisa, tapi kalau beruntung, kalau tidak ya sudah kan, tunggu tunggu gilirannya minggu depan, tahun depan kalau maksudku, untuk dengan beruntungan kalian. Oke, kalau untuk T-nya pasti T9 kan, pasti akan T9 tuh bintangnya udah cukup bintang 3, nggak terlalu banyak digunakan. Tapi kalau kan mampu nih, mampu kalian bisa matchkan sampai bintang senjata 2 udah cukup untuk passive skill-nya aja. Atau kalian mau sampai bintang senjata 3 boleh, boleh. Oh ya, untuk Terkus 9 kalau ada yang lebih tinggi. Kalau untuk untuk yang Yuka Track ini dia bagus untuk talent apa? Nah, kalian lihat dulu apa dia healing kan. Tapi dia tuh nggak mengiring badannya sendiri, jadi hanya heal point aja. Heal point, tapi bisa healing boleh, silahkan. Boleh, healing juga boleh, silahkan. Ini aja cukup, boleh. Dia tuh nah tuh nanti kalau kalian mau pura-pura silahkan pura-purakan aja, boleh. Oke, kita lihat kekurangannya Yuka makan olahraga ini. Kekurangannya dia tuh ada di combo skillnya hanya menambahkan healing, yang berarti hanya jumlahnya saja, bukan benar-benar HOTS healing overtime. Nah itu akan nggak terlalu nggak terlalu mudah sih kan kalau lihat. Kedua, dia itu kayak dia itu biasanya dia itu adalah dia itu hanya suka, dia itu sebenarnya kebian dia tuh ada sebenarnya tuh yang kurangnya tuh ada di spesies skillnya sih, karena hanya mereka healing lagi, nggak healing lagi, dan sub skillnya yang hanya memberikan damage serangan, menambahkan damage serangan biru ke armor biru, tapi hanya berlaku saat dia diam di tempat saja. Tapi dia hanya cooldown, tapi dengan durasi 20 detik jika dia hanya diam tempat. Kalau dia bergerak lagi diam tempat, berarti durasi tetap kembali lagi 20 detik 20 detik 20 detik 20 detik 20 detik kalau dia bergerak kalau diam terus. Nah itu dia kalau kelebihannya. Oke, sekian dulu guys untuk sarannya. Kalau untuk itu murid yang tackle yang kalian wajib upgrade aja, wajib kan untuk boost mission. Jadi so see you.